Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kekasih-kekasih Tuhan, pernyataan ini disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel, bukan ketika Israel ada di dalam sebuah perjalanan yang sulit atau yang sukar, lalu Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan atau penguatan. Akan tetapi ketika mereka ada di dalam pembuangan Babel. Di Babel mereka hidup sebagai bangsa yang tertindas, menderita, terbuang dan dianggap tidak berharga dan bahkan sangat hina sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, barangkali pernyataan ini sangatlah bertolak belakang dengan anggapan banyak orang yang menyebutkan bahwa jika manusia berjalan dalam rancangan Tuhan, maka kesukaran, penderitaan, dan terbuang seperti yang dialami oleh bangsa Israel pasti akan jauh dari langkahnya dan dari kehidupannya. Anggapan banyak orang menyebutkan bahwa jika seseorang berjalan dalam rancangan Tuhan, maka keindahan, kenyamanan, dan sukses akan selalu menjadi warna dan pengalaman hidup mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat bacaan kita pagi ini telah menunjukkan dan telah memperlihatkan kepada kita bahwa hidup dalam rancangan Tuhan bukan hanya sekedar berbicara tentang keindahan, keberhasilan dan sukses yang bisa diraih oleh setiap orang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana Tuhan mengerjakan kehendak-Nya di dalam hidup setiap orang. Bahwa setiap orang harus mengenal kehendak dan kebenaran Tuhan serta menghidupinya di dalam kehidupannya. Dan agar setiap orang mengenal kebenaran dan kehendak Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya, maka Tuhan akan mempergunakan segala sesuatu yang terjadi menjadi alat dan sarana pembelajaran serta pembentukannya. Sebagaimana keterbuangan Israel ke Babel yang terjadi sebagai akibat dari dosa dan pemberontakan mereka telah dipakai oleh Tuhan untuk menggiring mereka kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Hal yang sama juga pasti akan dilakukan oleh Tuhan atas kehidupan orang percaya. Dampak yang diterima oleh setiap orang percaya sebagai akibat dari pemberontakan dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, yaitu kesukaran, penderitaan, dan keterbuangan, akan dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan dan menyadarkan orang percaya tersebut tentang kebenaran dan kehendak-Nya yang sempurna. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, berjalan dalam rancangan Tuhan bukanlah sekedar perjalanan menuju berkat, sukses, dan keberhasilan, melainkan perjalanan menuju kepada pengenalan akan kehendak Tuhan dan bagaimana melakukannya di dalam kehidupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.